Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alvin Kursumadinata dari Prodi Teknologi Mekanisasi Pertanian dengan nomor NIM 02 11 25 187. Selamat siang Bapak Ibu dosen yang saya hormati dan teman-teman sekalian. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena atas rahmat-Nya yang diberikan, kita masih diberikan kesehatan sehingga dapat mengikuti kegiatan presentasi ini untuk memenuhi nilai yang dibutuhkan. Pada kesempatan ini, saya akan mempresentasikan dengan judul Catatan Iklim dan Kualitas Udara Indonesia tahun 2024 yang disusun oleh Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika yang lebih kita kenal adalah BMKG. Perlu saya tekankan sejak awal bahwa presentasi ini tidak hanya bertujuan untuk menyampaikan data ya, tetapi juga mengajak kita berpikir secara kritis dan relevatif. Data iklim seharusnya tidak berhenti sebagai laporan tahunan, melainkan menjadi dasar evaluasi arah pembangunan, kebijakan publik, dan perilaku masyarakat. Selama ini, perubahan iklim sering dipersepsikan sebagai isu global yang jauh dari kehidupan sehari-hari. Isu ini kerap dipandang sebagai persoalan ilmuwan, lembaga internasional, atau negara-negara yang sudah maju. Namun, laporan BMKG di tahun 2024 justru menunjukkan bahwa perubahan iklim telah hadir secara nyata di sekitar kita, mempengaruhi cuaca harian, kesehatan masyarakat, produktivitas kerja, hingga ketahanan pangan. Sebelum kita masuk ke pembahasan teknis, mari kita renungkan apa tanda perubahan iklim yang paling sering kita rasakan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, pasti semuanya merasakan hal yang sama ya teman-teman. Seperti yang sering muncul adalah cuaca terasa panas, hujan tidak menentu, musim kemarau yang semakin panjang, udara yang begitu terasa pengap, dan kualitas udara yang memburuk. Masalah ini, gejala-gejalanya ini sering dianggap sebagai hal yang dianggap biasa atau disepelekan. Padahal secara ilmiah, gejala tersebut merupakan indikator sistematik dan perubahan iklim. Di sini, ketika krisis dianggap normal, maka respon yang muncul cenderung lambat dan tidak memadai. Kita masuk ke bab yang pertama. Bab pertama adalah iklim global. Pada tahun 2024 tercatat sebagai tahun terpanas sepanjang sejarah. Pengamatan iklim, suhu rata-rata permukaan bumi meningkat hingga 1,55 derajat Celcius di atas suhu praindustri. Maka ini bukan sekedar statistik, tetapi memiliki implikasi yang sangat serius bagi sistem bumi. Ambang batasnya yaitu di kisaran 1,5 derajat Celcius. Sebelumnya yang telah disepakati dalam perjanjian Paris sebagai batas aman untuk mencegah dampak perubahan iklim yang paling berbahaya. Ketika batas ini melampaui, maka berbagai proses alam beresiko memasuki fase yang sulit untuk dikendalikan. Mengapa sih kenaikan suhu mengapa kenaikan di 1,5 derajat Celcius dianggap sangat berbahaya?
Mengapa dunia gagal untuk menahannya? Secara ilmiah, kenaikan suhu ini mempercepat untuk percairan es di kutub, meningkatkan tinggi muka laut, mengganggu sistem iklim global, serta meningkatkan frekuensi dan intensitas cuaca ekstrim seperti gelombang panas, banjir, dan kekeringan. Namun, kegagalan menahan kenaikan suhu tidak semata-mata disebabkan oleh keterbatasan teknologi, melainkan oleh konflik, kepentingan ekonomi, dan politik global. Masih banyak negara masih sangat bergantungan pada bahan bakar fosil untuk menjaga pertumbuhan ekonomi jangka pendek. Konsentrasi gas rumah kaca, terutama CO2, yang telah melampaui 421 ppm, menunjukkan bahwa aktivitas manusia masih menjadi faktor utama pemanasan global. Dengan demikian, perubahan iklim bukanlah bencana alami murni, melainkan hasil dari pilihan pembangunan manusia. Nah, kita masuk ke bab 2. Indonesia, dampak nyata dan dimensi ketimpangan. Jika kita mempersempit fokus ke Indonesia, laporan BMKG menunjukkan bahwa di tahun 2024 merupakan tahun terpanas sejak 1981 dengan suhu rata-rata nasional mencapai 27,5 derajat Celcius. Dalam jangka panjang, suhu udara di Indonesia meningkat hampir sekitar 1 derajat Celcius dalam 44 tahun terakhir. Kenaikan ini tampak kecil secara angka, tetapi dampaknya begitu besar terhadap kesehatan masyarakat, produktivitas kerja, dan keseimbangan ekosistem yang ada di bumi. Pertanyaan, mengapa Indonesia mengalami dampak yang begitu besar? Padahal kan bukan penyumbang emisi terbesar di dunia. Terletak pada kerentanan geografis dan sosial, Indonesia berada di wilayah tropis yang sensitif terhadap perubahan iklim. Selain itu juga urbanisasi cepat, berkurangnya ruang terbuka hijau, serta ketergantungan pada kendaraan bermotor memperparah dampak suhu tinggi di wilayah perkotaan dengan bahan bakar bensin seperti itu. Kenaikan tinggi muka laut sekitar 4,3 mm per tahun juga menjadi ancaman serius bagi wilayah pesisir. Ini bukan hanya persoalan lingkungan, tetapi juga persoalan sosial dan ekonomi. Kelompok masyarakat yang paling terdampak adalah nelayan dan masyarakat pesisir, dan juga penduduk pulau kecil yang ironisnya justru memiliki kontribusi emisi yang paling kecil. Fakta ini menegaskan bahwa perubahan iklim merupakan isu ketimpangan dan keadilan sosial. Fenomena atau fakta yang ada di bumi, yang ada di Indonesia adalah fenomena mencairnya es abadi di Puncak Jaya, Papua, menjadi simbol yang sangat kuat. Jika wilayah tropis yang sebelumnya stabil kini kehilangan es abadinya, maka tidak ada wilayah yang tidak benar-benar aman dari krisis iklim. Kita masuk ke bab ketiga, dinamika iklim Indonesia, data dan realitas. Iklim dipengaruhi oleh ENSO, IOD, dan sistem muson.
Apa sih ENSO? ENSO adalah fenomena interaksi laut atmosfer yang terjadi secara berkala, ditandai dengan anomali suhu permukaan laut di Samudra Pasifik ekuatorial bagian tengah. Nah, ada juga IOD atau Indian Ocean Dipole, merupakan suatu fenomena osilasi suhu permukaan laut di Samudra Hindia yang menyebabkan terjadinya perubahan pola sirkulasi dan atmosfer. IOD dibedakan menjadi dua fase, yaitu IOD positif dan IOD negatif. Ada juga muson. Secara musiman, iklim Indonesia dipengaruhi oleh sistem angin muson, yaitu angin dominan yang mengalami perubahan arah 2 kali dalam setahun atau memiliki siklus ulang setengah tahunan. Fenomena ini berperan dalam menentukan periode basah dan kering di wilayah tropis. Nah, tahun 2024 menunjukkan dinamika yang sangat kompleks, mulai dari El Nino di awal tahun hingga transisi menuju La Nina lemah di akhir tahun. Nah, secara nasional, curah hujan berada pada kategori normal hingga di atas normal. Bahkan tahun 2024 tercatat sebagai salah satu tahun dengan curah hujan tertinggi dalam sejarah pengamatan. Namun disinilah letak persoalan utamanya. Rata-rata nasional sering menutupi realitas lokal. Beberapa wilayah mengalami banjir dan longsor akibat hujan ekstrim, sementara wilayah lain tetap mengalami kekeringan. Hal ini menunjukkan bahwa kebijakan berbasis dan agregat nasional sangat tidak cukup. Diperlukan pendekatan berbasis wilayah dan kondisi lokal. Kita masuk ke bab 4. Rekor iklim ekstrim. Gejala sementara atau normal baru. Sementara tahun 2024 mencatatkan sebagai rekor iklim ekstrim yang menunjukkan adanya perubahan signifikan pada sistem iklim Indonesia. Rekor-rekor ini dapat dipahami sebagai kejadian berdiri sendiri, melainkan harus dilihat sebagai bagian dari tren jangka panjang yang terus berkembang. Salah satu rekor paling mencoloknya adalah hari tanpa hujan terpanjang yang mencapai 214 hari di Kabupaten Bima, Nusa Tenggara Barat. Kondisi ini mencerminkan kekeringan ekstrim yang jauh melampaui pola iklim normal wilayah tersebut. Dampak tidak hanya dirasakan pada aspek cuaca, tetapi merambat ke berbagai sektor kehidupan masyarakat. Di sektor pertanian, kekeringan berkepanjangan menyebabkan banyaknya petani mengalami gagal tanam karena sumber air irigasi mengering. Tanah menjadi keras dan retak sehingga tidak mampu menopang pertumbuhan tanaman pangan seperti padi. Akibatnya, produksi pangan lokal menurun dan ketergantungan terhadap pasokan pangan dari luar daerah meningkat. Kondisi ini secara tidak langsung meningkatkan kerentanan ekonomi masyarakat pedesaan. Selain itu, kekeringan juga memicu persoalan sosial. Akses terhadap air bersih,
menjadi semakin terbatas, sehingga masyarakat harus menempuh jarak yang lebih jauh untuk mendapatkan air. Dalam beberapa kasus, muncul ketegangan antar warga terkait pembagian air. Fakta ini menunjukkan bahwa rekor iklim ekstrim tidak hanya berdampak lingkungan, tetapi juga sosial. Di sisi lain, BMKG juga mencatatkan suhu udara ekstrim di atas 35 derajat Celcius di wilayah Indonesia, terutama di kawasan perkotaan. Kota-kota besar seperti Jakarta, Surabaya, dan Semarang mengalami kondisi yang panas yang semakin intens. Fenomena ini diperparah oleh minimnya ruang terbuka hijau tinggi dan kepadatan bangunan, serta dominasi permukaan beton dan aspal yang menjadi pemicu meningkatnya suhu di wilayah-wilayah yang kota-kota besar seperti Jakarta, Surabaya, dan Semarang. Suhu ekstrim ini berdampak langsung pada kesehatan dan produktivitas masyarakat. Pekerja sektor informal seperti pengemudi ojek online, pedagang kaki lima, dan buruh bangunan menjadi kelompok yang paling terdampak. Banyak dari mereka mengalami kelelahan, panas, dehidrasi, dan menurun stamina kerja. Kondisi ini menunjukkan bahwa perubahan iklim berinteraksi langsung dengan struktur sosial dan ekonomi perkotaan. Dengan kekeringan dan suhu tinggi, rekor iklim ekstrim juga terlihat pada hujan dengan intensitas sangat tinggi dalam durasi singkat. Beberapa wilayah di Jawa Barat dan Sumatera Selatan mengalami hujan yang lebat dan memicu banjir dan longsor. Seperti saudara-saudara kita yang mengalami musibah banjir di Sumatera, itu akibatnya reboisasi dan penggundulan hutan yang tidak mampu menyerap air hujan. Jika ada hutan di situ, air hujan mampu diserap oleh tanaman-tanaman yang ada di hutan, sehingga tidak terjadinya longsor. Meski total curah hujan tahunan masih berada dalam kategori normal. Fenomena ini menunjukkan bahwa intensitas hujan menjadi faktor yang lebih menentukan dibandingkan jumlah hujan tahunan. Sistem drainase perkotaan yang dirancang berdasarkan pola iklim lama tidak lagi mampu menampung curah hujan ekstrim, sehingga banjir terjadi meskipun hujan berlangsung relatif singkat. Dari berbagai contoh tersebut muncul pertanyaan, apakah rekor-rekor iklim ini masih dapat dianggap sebagai anomali sementara, atau justru merupakan tanda terbentuknya normal baru iklim Indonesia? Jika kita lihat dari tren jangka panjang, meningkatnya frekuensi dan intensitas kejadian ekstrim menunjukkan bahwa iklim Indonesia sedang bergerak menuju kondisi yang lebih tidak stabil. Oleh karena itu, iklim seharusnya dipahami sebagai peringatan serius yang menuntut perubahan dalam perencanaan pembangunan, tata ruang, dan sistem mitigasi bencana. Dan kita masuk ke bab 5, kualitas udara. Krisis yang terkait langsung dengan perubahan iklim. Selain perubahan iklim, kualitas udara merupakan dimensi
lingkungan yang seringkali dibahas secara terpisah. Padahal dalam kenyataannya, kualitas udara dan perubahan iklim memiliki akar permasalahan yang sama dan saling memperkuat dampaknya. Di berbagai kota besar seperti Indonesia, khususnya wilayah Jabodetabek, kualitas udara sering berada pada kategori yang tidak sehat, terutama akibat tingginya konsentrasi partikel halus FM2.5. Partikel ini berukuran sangat kecil sehingga dapat masuk ke dalam paru-paru dalam aliran darah. Meningkatnya risiko penyakitan pernapasan dan radiovalvular. Dalam kehidupan sehari-hari, kondisi ini dirasakan oleh masyarakat. Udara terasa pengap, jarak pandang menurun, dan aktivitas luar ruangan menjadi tidak nyaman. Nah, yang sangat berdampak di sini itu adalah seperti UMKM, ojol, seperti itu. Jadi jarak pandang menurun, udara yang tidak sehat atau udara yang pengap. Jadi aktivitas di luar ruangan menjadi tidak nyaman. Banyak masyarakat yang kembali menggunakan masker, bukan karena pandemi, tetapi juga kualitas udara yang memburuk. Nah, pentingnya kita memakai masker keluar itu adalah untuk menghindari dari udara yang buruk. Dampak kualitas udara buruk paling berat dirasakan oleh kelompok rentan, seperti anak-anak yang bersekolah di kawasan padat lalu lintas, lebih rentan mengalami gangguan pernapasan. Beberapa sekolah di wilayah perkotaan melaporkan meningkatnya absensi siswa akibat batuk, sesak napas, dan infeksi saluran pernapasan. Nah, kelompok lansia dan penderita penyakit kronis juga mengalami resiko kesehatan yang lebih tinggi. Sumber utama polusi udara di perkotaan berasal dari kendaraan bermotor, aktivitas industri, dan pembangkit listrik yang berbahan bakar fosil. Menariknya, sumber-sumber ini juga merupakan penyumbang utama emisi gas rumah kaca. Hal ini menunjukkan bahwa krisis udara dan krisis iklim bukan dua masalah terpisah, melainkan berasal dari sistem energi dan transportasi yang sama. Pada musim kemarau, pembakaran sampah dan sisa pertanian di beberapa daerah semakin memperburuk kualitas udara. Praktek ini tidak hanya meningkatkan polusi udara lokal, tetapi juga melepaskan gas rumah kaca ke atmosfer. Dengan demikian, satu aktivitas lokal dapat memberikan dampak ganda menurut kualitas udara dan mempercepat perubahan iklim. Fenomena udara atau pengap yang semakin sering dirasakan oleh masyarakat perkotaan merupakan hasil integrasi antar suhu udara yang tinggi, kelembaban yang tinggi, dan polusi udara. Kondisi ini menurunkan kualitas hidup masyarakat dan meningkatkan beban kesehatan, terutama bagi kelompok berpenghasilan rendah dan memiliki keterbatasan akses terhadap layanan kesehatan dan lingkungan yang lebih baik. Nah, oleh karena itu, kualitas udara seharusnya tidak dipandang sebagai isu kesehatan semata, melainkan sebagai bagian integral dari strategi mitigasi dan adaptasi perubahan iklim.
kebijakan transportasi publik, energi bersih, dan tata kota yang ramah lingkungan tidak hanya mengurangi emisi gas rumah kaca, tetapi juga meningkatkan kualitas udara dan kesehatan masyarakat secara langsung. Nah, kesimpulan yang dapat kita ambil dari materi ini, dari bab 1 sampai 5 ini, berdasarkan pembahasan yang telah disampaikan, dapat disimpulkan bahwa tahun 2024 merupakan titik penting dalam catatan iklim dan kualitas udara, baik secara global maupun nasional. Data yang disajikan oleh BMKG menunjukkan bahwa perubahan iklim bukan lagi ancaman masa depan, melainkan realitas yang sedang dan terus kita alami. Secara global, tahun 2024 tercatat sebagai tahun terpanas sepanjang sejarah pengamatan, dan suhu bumi melampaui ambang batas 1,5 derajat Celcius. Nah, di atas era pra-industri. Fakta ini menunjukkan bahwa upaya dalam menahan laju pemanasan iklim masih belum cukup efektif. Kenaikan suhu tersebut bukan sekedar angka statistik, tetapi membawa konsekuensi nyata berupa meningkatnya frekuensi dan intensitas cuaca ekstrim. Di tingkat nasional, Indonesia mengalami dampak signifikan. Suhu udara rata-rata Indonesia mencapai tingkat tertinggi sepanjang pengamatan dimulai. Dengan tren peningkatan suhu yang konsisten dalam jangka panjang, hal ini menunjukkan bahwa Indonesia meskipun bukan penyumbang emisi yang terbesar secara global, tetapi menjadi korban utama dalam dampak perubahan iklim karena terletak di geografis dan kerentanannya. Penting untuk ditekankan bahwa meski Indonesia bukan penyumbang emisi gas rumah kaca terbesar di dunia, Indonesia justru termasuk negara yang paling rentan terhadap dampak perubahan iklim. Letak geografis di wilayah tropis, garis pantai yang panjang, serta ketergantungan sebagai besar masyarakat pada sektor alam seperti pertanian dan perikanan membuat dampak perubahan iklim terasa lebih cepat dan lebih berat. Dinamika iklim Indonesia sepanjang tahun 2024 menunjukkan kompleksitas yang tinggi. Integrasi antara El Nino dan La Nina, Indian Ocean Divide, dan sistem muson menghasilkan pola iklim yang tidak merata antar wilayah. Kondisi ini menegaskan bahwa penggunaan data rata-rata nasional tidak cukup untuk memahami realitas iklim di lapangan. Sebagai wilayah yang mengalami hujan ekstrim yang memicu banjir dan longsor, sementara wilayah lain justru mengalami kekeringan dan berkepanjangan ketimpang. Ini menunjukkan bahwa tantangan iklim di Indonesia bersifat lokal dan spesifik wilayah, sehingga membutuhkan pendekatan adaptasi yang kontekstual, bukan kebijakan seragam. Rekor-rekor iklim ekstrim yang tercatat sepanjang tahun 2024, seperti hari tanpa hujan yang sangat panjang dan suhu udara yang melampaui ambang normal. Nah, ini yang harus kita pahami, bahwa peningkatan suhu ekstrim di akhir-akhir ini sangat penting. Nah, makanya selalu kita jaga lingkungan kita untuk menjadi lingkungan yang sehat, bebas dari polusi. Sekian dari saya.
Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.